Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita pada hari ini, maka mari kita sama-sama mengawali pelajaran kita dengan membaca doa. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, Rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlana. Baik. Anak-anakku sekalian, adapun kade dari pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis makna, penyebab dan dampak negatif dari sifat tercela hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, ria dan sifat-sifat turunannya. Baiklah, kita akan membahas tentang sifat tercela dalam Islam. Sifat tercela dalam Islam yaitu perilaku buruk yang merusak keimanan, martabat diri dan tatanan sosial. Wajib dihindari umat muslim. Sifat tercela adalah akhlak negatif yang dapat merusak kualitas moral dan spiritual individu serta berdampak buruk pada kehidupan sosial dan hubungan sesama. Baik, kita akan langsung membahas tentang macam-macam sifat tercela. Pada pembelajaran hari ini kita akan membaca 5 macam sifat tercela. Yang pertama adalah hubbud dunya. Hubbud dunya atau cinta dunia berlebihan. Definisi hubbud dunya yaitu cinta dunia berlebihan, terlalu terpaut pada hal-hal duniawi, melalaikan tujuan akhirat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya yaitu dalil nakli dan akli. Larangan hubbud dunya didasarkan dalam Al-Quran dan hadis serta selaras dengan akal sehat, menjaga keseimbangan hidup. Bentuk-bentuk hubbud dunya. Bentuk-bentuk hubbud dunya: obsesi pada harta, jabatan dan kekuasaan, gila pujian dan status sosial, tamak, serakah dan tidak pernah puas, melalaikan kewajiban agama. Adapun dampak negatif hubbud dunya: hati gelap dan jauh dari Allah, fokus hidup teralihkan dari tujuan sejati, lalai dalam beribadah dan kewajiban, memicu penyakit hati lain seperti tamak dan sombong. Inilah bahaya dari akhlak tercela. Selanjutnya adalah sifat tercela yang kedua yaitu hasad. Hasad atau iri dan dengki. Pengertian hasad itu sendiri adalah penyakit hati berbahaya di mana seseorang merasa tidak senang terhadap nikmat yang diterima orang lain dan berharap nikmat tersebut hilang darinya. Dalilnya adalah dalam Al-Quran dan hadis. Banyak hadis dari Nabi SAW dan dalil dari Al-Quran yang secara tegas melarang sifat hasad dan memperingatkan akan bahayanya. Adapun perbedaan hasad dan ghibah. Hasad adalah iri hati yang menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. Adapun ghibah adalah menginginkan nikmat yang sama tanpa berharap nikmat orang lain hilang. Adapun bahaya hasad. Yang pertama, membuka pintu maksiat, menghalangi diri dari syafaat, membutakan hati, menjerumuskan diri ke dalam neraka, membahayakan orang lain. Dan sifat tercela yang ketiga adalah kagum pada diri sendiri. Makna ujub
adalah sifat tercela dalam Islam, merujuk pada perasaan kagum berlebihan terhadap diri sendiri serta pencapaian atau kelebihan. Penyakit hati yang merusak keikhlasan ibadah membawa pada kesombongan. Contoh perilaku ujub. Pertama adalah berbangga diri secara negatif. Kedua, meremehkan dan menganggap kecil orang lain. Ketiga, menampilkan diri berlebihan di media sosial. Penyebabnya adalah kurang bersyukur atas nikmat Allah, melupakan bahwa semua kemampuan datang dari Allah Subhanahu wa taala, terlalu sering menerima pujian. Dampak dari ujub yaitu merusak pahala amal ibadah, menimbulkan kesombongan dan keangkuhan, menjauhkan diri dari hidayah. Di sini ada ujub, bedanya ujub dan percaya diri. Aspek dasar kekaguman berlebihan, percaya diri. Aspek ujub percaya diri. Dasarnya kekaguman, dasarnya ujub adalah kekaguman berlebihan, sedangkan percaya diri adalah penghargaan positif. Selanjutnya sumber mengabaikan karunia, percaya diri mengenali karunia. Kemudian hasil adalah kesombongan, percaya diri adalah motivasi. Jadi itu bedanya ujub dan percaya diri. Selanjutnya yang ketiga yaitu sombong atau merasa lebih dari orang lain. Definisi sombong atau takabur. Dalam bahasa Arab, sombong disebut kibar atau takabur, yaitu merasa diri lebih besar, unggul atau hebat dari orang lain secara berlebihan. KBBI mendefinisikannya sebagai menghargai diri secara berlebihan, congkak atau pongah yang mengarah pada sikap meremehkan orang lain. Jadi ini adalah penyakit batin. Konsekuensi sombong, kesulitan berinteraksi dan kurang kemajuan, tingkat stres tinggi dan pertumbuhan emosional terhambat, dapat dijauhi teman atau kehilangan pekerjaan, dibenci Allah Subhanahu wa taala dan terancam neraka jahanam. Sombong itu hanya membawa kerugian di dunia dan akhirat. Selanjutnya adalah ria. Ria, beramal ingin dilihat orang lain. Pengertian ria dalam Islam. Ria adalah perbuatan ibadah atau kebaikan yang dilakukan untuk dipuji orang lain bukan karena Allah. Jadi ini adalah penyakit hati dan dia merupakan syirik tersembunyi. Dalil mengutuk ria. Banyak dalil dari Al-Quran dan hadis menegaskan bahwa ria dapat menghapus pahala amal soleh dan mengundang murka Allah. Bentuk-bentuk ria bisa muncul dalam niat saat sholat, sedekah, membaca Al-Quran, atau bahkan dalam penampilan sehari-hari yang bertujuan menarik perhatian manusia. Ria sebagai syirik kecil karena mengesampingkan keikhlasan kepada Allah. Ria digolongkan sebagai syirik kecil yang sangat berbahaya. Dampak dari ria: amal tidak diterima, menambah dosa dan siksa, merusak hubungan sosial, memicu kesombongan. Ria dapat mengikis pahala dan merusak spiritualitas. Adapun cara menghindari sifat-sifat tercela, yang pertama adalah muhasabah diri dengan cara mengintrospeksi, mengevaluasi tiap tindakan serta niat. Pondasi kebaikan diri untuk mengidentifikasi kesalahan. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Iman adalah pondasi utama dalam hidup, wujudkan keyakinan dalam hati, ucapan dan perbuatan. Takwa menjaga diri dari larangan Allah. Memahami hakikat dunia, menyadari sifat fana, sementara dunia mengurangi keterikatan pada materi dan godaan, fokus pada akhirat.
bergaul dengan orang soleh. Lingkungan yang baik membentuk karakter bersama orang yang taat akan mendorong kebaikan dan menjauhi keburukan. Membiasakan tawadhu dan qanaah. Tawadhu atau rendah hati melawan kesombongan. Qanaah merasa cukup menghilangkan ketamakan dan iri hati. Yang terakhir adalah memperbanyak doa. Memohon pertolongan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah senjata mukmin menguatkan hati menghadapi godaan. Jadi sekian pembelajaran kali ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.